Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya punya kebiasaan jelek, melanggar Allah, onani. Tapi saya nggak pernah berbuat zina Pak Ustadz. Saya sering melihat video-video nggak benar. Lalu bagaimana cara tobatnya saya agar supaya saya bisa menghilangi kebiasaan jelek tersebut? Baik, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Semuanya pernah melakukan salah. Zina, kotor, jorok, jelek, nyungsep, masuk neraka. Begitu juga onani. Onani melampiaskan syahwat dengan tangannya kepada kemaluannya, itu kotor, jorok, jijik, hina, neraka. Jangan pernah kamu berbuat urusan itu, karena itu kotor, jijik. Kalau dia mati lagi onani, langsung nyemplung neraka itu orang. Naudzubillah min dzalik. Jangan melakukan itu. Cara tobatnya bagaimana Pak Ustadz? Seketika berhenti dari urusan itu. Seketika berhenti. Takutlah kepada Allah. Kenapa harus berbuat seperti itu? Kan ada pintu halal menikah. Takut Pak Ustadz. Takut kenapa takut? Ada pintu halal menikah. Nggak punya duit. Inti datang ke sini tak nikahkan. Kenapa harus melanggar seperti itu? Saya masih kecil loh. Kecil loh. Sudah ngerti urusan haram kok kecil. Bukan kecil, tuwek itu. Ya kan? Lu kecil kok ngerti yang haram itu? Gimana? Bukan kecil itu. Postur tubuhnya kecil, otaknya sudah otak kelas kakap itu. Kenapa sudah ngerti urusan yang haram? Makanya syariat Islam mempermudah urusan pernikahan. Iya kan? Lah kalau setiap hari sekarang naudzubillah min dzalik nonton film-film enggak benar terus sehingga melakukan kemaksiatan kayak gitu, iya kan? Karena jelas mata itu kalau enggak dijaga menjadikan hati kotor. Kalau sudah hati itu kotor, tangannya kotor, mulutnya kotor, telinganya kotor, kakinya kotor, terus kotor tersebut semuanya. Kenapa? Karena matanya ini enggak dijaga. Makanya kamu jangan biasa ngumbar mata, awas. Jadikan matamu itu memejam kalau ada perempuan. Yang perempuan jadikan kamu pejam kalau ada laki-laki. Karena kalau kamu sudah bisa memejamkan mata, engkau akan diberi kenikmatan, kekhusyuan di dalam ibadah kepada Allah. Kalau ada orang-orang yang ngomong, Pak Ustadz kenapa saya nggak bisa khusyuk? Kamu jarang jaga mata. Kenapa saya sholat nggak bisa nangis? Kenapa baca Al-Quran nggak bisa menemukan kenikmatannya? Bangun malam lah kok males, nggak menemukan kenikmatannya? Jangan-jangan belum jaga mata inti. Tercabutnya kekhusyuan di dalam hati seorang hamba gara-gara mata yang rusak, suka melihat maksiat. Tapi kalau mata itu memejam dari hal-hal kemaksiatan, maka hatinya akan menemukan hati yang khusyuk, tawaduk, penuh dengan keindahan khusyuk di dalam ibadah kepada Allah. Maka solusinya adalah segera menikah, ya, segera menikah. Solusinya itu. Dan seketika itu berhenti dari urusan tersebut. Berhenti. Karena itu kemaksiatan besar. Ya. Berhenti. Susah Pak Ustadz. Dilawan. Susah Pak Ustadz. Ya dilawan. Ya kan? Kalau dirimu bertemu dengan harimau. Kira-kira apa yang dilakukan? Kabur. Mau ngajak balapan lari sama harimau. Mau ngajak balapan lari sama harimau. Atau diam saja, sok harimau makan gitu. Yang ngelawan. Jalan satu-satunya ngelawan, mati gentleman, kan gitu. Bukan mati sudah kayak gitu, ngelawan, ya kan? Ngelawan berat Pak Ustadz, gak apa-apa, dilawan. Kalau ente mati dalam keadaan kamu menjaga dirimu seperti itu, maka matinya mati syahid. Ada perampok di depanmu, ya kan? Lari jelas dikejar. Ya sudah, kalau memang nggak bisa lari, ya sudah dilawan. Berat Pak Ustadz, nggak apa-apa.
beratnya kamu melawan kemaksiatan itu jihad fisabilillah. Ya, sepertinya kamu membela agama Allah. Memerangi hawa nafsu itu sama sepertinya jihad fisabilillah. Berat memang, tapi terus dilalui, minta kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya, jadi tetap diperangi, terus diperangi, makanya jangan melihat kemaksiatan. Stop mulai dari sekarang melihat hal-hal yang enggak benar tersebut. Makanya televisi itu, kenapa sih? Apa hukumnya melihat televisi, Pak Ustadz? Ente tengok televisinya isinya apa? Kalau televisi isinya membuka aurat haram, kalau televisi isinya bagus-bagus ya enggak apa-apa. Sekarang televisi lebih banyak isinya apa? Orang buka aurat atau orang pakai aurat? Pakai penutup aurat, isinya apa televisi itu? Orang buka aurat, makanya nggak usah nonton televisi. Apa saja nggak pernah nonton televisi, itu televisinya besar loh. Nanti yang pernah ke rumah coba itu, televisi kita gede, inti masuk aja bisa itu. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah nonton televisi. Yo nggak mati gara-gara nggak nonton televisi, ya kan? Makanya kamu pulang ke rumah sudah, saya cerai 3 dengan televisi, gitu loh. Kenapa? Karena kemaksiatan berangkat dari situ. Ya kan? Maksiatan berangkat dari situ. Televisi Masya Allah macam-macam. Loh sekarang di televisi Masya Allah bajunya bayi dipakai. Bajunya bayi dipakai. Yang make punya anak 15. Kayak apa itu? Makanya menjadikan orang muda maksiat gara-gara televisi. Sampai ada orang itu memerangi nonton televisi. Jadi kalau televisinya lagi maksiat itu dilempar sama batu, jeduar. Nanti beli televisi lagi. Ada maksiat lagi jeduar sampai seperti itu. Ya daripada kayak gitu ya mending gak punya televisi kan gitu ya. Tapi dia memerangi hawa nafsu. Anaknya pengen punya televisi, iya kan? Dia memerangi hawa nafsu televisi. Jadi kalau ada kemaksiatan langsung dilempar jeduar gitu. Beli lagi, nggak apa-apa Ustaz, yang penting saya merangi hawa nafsu. Ya daripada kayak gitu mending nggak punya televisi. Memang ada televisi itu suatu manfaat ada, tapi lebih banyak mudorotnya. Makanya sudah nggak usah nonton televisi, nggak usah. Boleh nonton televisi al-bahja, ya kan? Nonton televisi al-bahja itu. Nanti di situ ada apa itu nanti, ya kan? Nanti tonton di situ, ya kan? Yang lainnya nggak usah. Ya kan, kenapa? Banyak mudorotnya. Yang bertanya, mudah-mudahan kamu segera selesai dari kemaksiatan ini, segera diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan mudah-mudahan menjadi ahli surga. Segera tobat. Wallahu a'lam bishawab.